Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Segala puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat ibadah, nikmat jauhkan dari malapetaka dan lain-lain. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kejahilian ke zaman yang terang benderang ini, yang sampai saat ini kita bisa merasakan nikmatnya agama Islam ini dalam beribadah dengan tenang. Pertama-tama kita melihat pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit berpidato tentang rusaknya ekosistem dan cara menjaga lingkungan agar lebih baik lagi. Akhir-akhir ini kita melihat banyaknya kerusakan lingkungan. Di antara kerusakan lingkungan seperti bencana, longsor, banjir bandang, tsunami, gempa bumi, dan lain-lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bencana tersebut terjadi. Ada yang faktor alam dan juga ada yang faktor atas perbuatan manusia. Setidaknya kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan agar tetap terlestarikan, tidak menggundulkan hutan, tidak menebang pohon liar, tidak merusak alam, tidak merusak ekosistem yang telah ada, dan lain-lainnya. Untuk saat ini kita bisa melihat saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, di Aceh, di Sumut, dan lain-lainnya. Kita sangat iba atau sangat kasihan dengan saudara-saudara kita. Diusahakan untuk kita untuk menolong semampu kita. Jangan sampai kita hanya melihat kabarnya saja, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Jika kalau tidak bisa, kita bisa mendoakannya, atau kita bisa menyumbang dengan uang yang kita punya atau pakaian dan lain-lainnya. Kita juga nggak boleh merusak, karena di Islam telah diajarkan untuk menjaga lingkungan, tidak boleh merusak lingkungan. Agama Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan. Jikalau kita membutuhkan sumber daya alam tersebut, maka kita tidak boleh merusaknya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah, dan lain-lainnya. Kita sebagai manusia di Indonesia ini juga harus menjaga lingkungan kita, bukan hanya kita saja, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, dan kita harus mewariskan sumber daya alam tersebut pada anak cucu kita agar bisa merasakannya. Jangan sampai kita serakah tetapi anak cucu kita tidak bisa merasakannya. Dan yang terakhir adalah kita harus berusaha berdampak positif untuk lingkungan kita. Misalnya dengan menanam pohon, dengan tidak menebang liar, tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah yang menyebabkan polusi, untuk memakai motor kendaraan yang ramah lingkungan, dan lainnya. Semoga negara kita menjadi lebih baik lagi. Kita harus berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan, tidak boleh merusak lingkungan, dan kita tidak boleh egois agar agar anak cucu kita bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Kita harus bersyukur tinggal di negara Indonesia ini, negara yang adil, makmur, dan berkaya. Kita doakan semoga pemimpinnya diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya, tidak ada korupsi lagi, dan negara ini jadi adil, makmur, dan diridhai oleh Allah. Sekian pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.